بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهر وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين، جعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Bisa Allah Ta'ala kasih kesempatan sampai kita bisa lanjut belajar di buku Al-Hikam. Tapi kalau ada yang masih ingat hikmah-hikmah kemarin, kita kemarin tentang apa? Kemarin tentang Al-Hijrah. Jangan kita sibuk sama orang manusia, artinya harus sibuk sama Allah Ta'ala. Pikirannya, hikmah sebelumnya sama. Jadi bab yang kemarin, yang terakhir itu kemarin, judulnya Masih Wallah Khayal. Selain Allah Ta'ala itu khayal. Bisa hilang. Tiba-tiba atau setelah ikut jalan yang kita kemarin belajar, biar dekat kepada Allah Ta'ala, baru sadar, oh selain Allah Ta'ala itu khayal. Ya, la ilaha illallah. Hari ini kita sudah masuk di bab yang berikutnya. Bab ini berikutnya mulai dari as-suhbah. As-suhbah ini judulnya di sini, judulnya apa? Judul bab, seluruh bab itu. Cara mencari teman, Syekh. Iya, itu kata as-suhbah. Tapi di sini judul babnya semua ini, lihat. Bab yang keempat, Masih wal haq khayal wal hijrah ilallah. Al-bab as-suhbah wal a'mal wal ahwal. As-suhbah wal a'mal wal ahwal. Bagaimana lihat kamu, lihat amalmu, salat, puasa, zikir, ibadah. Juga bagaimana keadaanmu di dalam salat. Ini fulan salat, kita semuanya sabar, sabar, ya, sabar, sabar. As-suhbah tadi teman, mencari teman. Yang kedua al-a'mal, amalmu, itu salat, puasa, zikir. Bagaimana keadaanmu waktu lihat amalmu itu apa? Yang ketiga dari judul bab ini al-ahwal. Al-ahwal tadi kita mau kasih contoh, kita semuanya salat. Tapi fulan di dalam salat khusyuk, fulan di dalam salatnya ya setengah sadar, fulan di dalam salatnya sudah pergi dari dunia ini. Seperti cerita-cerita orang sahabat waktu mereka butuh potong kakinya atau mau keluarin ujung ke apa itu pedang dari belakangnya, dia bilang tunggu sampai masuk salat. Kita ya kalau nyamuk aja waktu salat datang, kita lagi khusyuk baca, fokus sama hafal Al-Quran, nyamuk ganggu kita, ya bisa sadar, bisa tahu nama suaranya. Ini mereka itu yang namanya ahwal. Ahwal bukan akhwal ya, ahwal, karena orang Indonesia bilang, orang Indonesia yang bukan dari habaib itu bilang ahwal. Ahwal tapi mereka ucapannya bilha. Padahal katanya akhwal. Akhwal itu khal, dari khal itu saudara ummi. Ala kulli hal. Maqam ahwal nas beda. Fi al-dhikr, fi salah, fi ibadah. Kapan bisa berubah, itu yang kita sekarang lagi belajar biar bisa masuk atau naik dari hal ke hal yang berikutnya. Ini kita juga kalau kita paham bahasa Arab yang di sini artinya kaifa haluka. Kaifa haluka itu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Itu makna kaifa haluka. Arti kata kaifa haluka. Haluka. Keadaanmu sekarang bagaimana? Kamu bisa jawab sakit, bisa bilang senang, bisa bilang sedih, bisa bilang ya alhamdulillah ala kulli hal. Bisa, itu hal yang maksudnya keadaanmu sekarang. Sampai kita berapa orang tabi'in bilang kalau kamu tidak bisa bantu saudaramu, jangan tanya tentang halnya. Halnya. Mungkin saya ketemu sama fulan.
Ini tanyaan biasa, tapi mereka perhatian sampai tidak mereka sakit hati atau sedih. Perhatian sekali, luar biasa. Dia enggak mau bilang sama fulan kaifa haluka, takut dia bilang saya lagi sedih. Kenapa? Anak saya lagi sakit, istri saya belum punya duit, dia tidak bisa bantu. Itu pikiran mereka bilang enggak. Kalau mau tanya harus bisa bantu. Kalau dia bilang anak saya sakit, bilang ini uang, mau pergi ke dokter, tidak bisa bawa sendiri ke rumah sakit, bantu uang. Kalau tidak bisa bantu pergi sama beliau. Walhasil dapat bantuan dari kamu. Tapi mereka tidak tanya apa kabar, kaifa haluka, karena takut jawabannya jadi sedih, kamu tidak bisa bantu. Artinya itu keluarin sedih orang tersebut. Jadi tidak boleh. Ini biar kita faham apa namanya ini al-ahwal. Al-ahwal jam'u hal. Keadaanmu sekarang itu berapa keadaan ini. Tadi saya senang karena dapat telepon dari fulan. Bilang, oh dapat uang ini. Ya, saya senang. Setelah 2 jam itu keadaan bagus ya kan? Atau hal yang pertama. Setelah 2 jam, 3 jam baru dia senang. Lagi siap-siap istri, anak kita mau pergi ke sana dapat uang. Ya, Masya Allah. Ini hal bagus. Tiba-tiba dapat telepon. Ini fulan anakmu atau saudaramu jatuh. Atau walhasil ada. Mungkin bilang hal yang beda sama tadi. Ini hal yang kedua. Ada hal yang di dalam satu hari. Bisa jadi di dalam satu hari. Di dalam hidup kita jadi seperti itu. Kadang-kadang kamu senang, tiba-tiba dapat telepon jadi sedih. Ya Allah, itu lupa. Itu semuanya yang tadi. Terus setelah itu, ini tadi sudah jadi sedih. Pergi ke tempat yang mungkin bilang kena musibah atau anaknya, atau istrinya, atau suaminya. Pergi ketemu sama orang lagi mau'izah. Jadi tenang hati. Ini namanya hal. Dalam bahasa Indonesia bilang apa itu? Hal sama juga atau beda? Atau keadaan. Tadi pertama senang, yang kedua sedih, yang keempat, yang ketiga itu mungkin bilang tenang atau aman. Ini bilang apa ini? Sama Coba. keadaan Syekh, keadaan. Oke. Oke, itu namanya dalam bahasa Arab ahwal. Ahwal jama daripada hal. Ya, ahwal jamun dari hal. Oke. Tadi kemarin di hikmah yang terakhir kemarin kita belajar al-hijrah. Al-hijrah. Dari kata al-hijrah kita sudah tahu, juga tahun al-hijrah sudah dekat lagi. Awal tahun al-hijrah setelah Dzulhijjah masuk tahun baru yang awalnya al-hijrah. Al-hijrah kita kemarin juga belajar di buku Riyadhus Shalihin, la hijrah ba'dal fath walakin jihadun wa niyah. Al-hijrah itu tinggal hal yang buruk. Tinggal hal yang buruk ke hal yang bagus, itu namanya hijrah. Tinggal satu tempat yang saya tidak suka atau ada yang ganggu saya, pindah ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah. Jadi Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fath. Enggak ada pahala hijrah untuk orang yang baru setelah Fath Makkah. Setelah Fath Makkah, mereka pindah dari Makkah ke Al-Madinah, itu tidak ada pahala. Sudah tidak ada pahala lagi. Ya, kenapa? Karena sudah Makkah jadi kota aman, kota iman. Aman. Sudah. Jadi pahalanya tinggal kamu suka mana, silakan. Ini namanya safarun mubah, jadi hijrahnya. Itu di keadaan untuk pindah dari kota ke kota. Ya, Rasulullah SAW bersabda di riwayat lain, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang seluruh umat Islam selamat darinya, dari orangnya. Dari apa? Dari tangannya. Min lisanihi dari lidahnya. Artinya tidak ada mencaci maki, tidak gosip, tidak dusta, tidak dosa lidah. Seluruh muslim selamat dari kamu, ini benar Muslim. Tapi muslim, ini muslim, tapi lidahnya fulan ini, fulan itu, fulan itu, fulan ini, ya, selalu dia mencaci maki, gosip, menghina orang, itu semuanya artinya kamu muslim nama aja.
Al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir man hajara ma'ana Allah. Setelah Rasulullah bilang nggak ada hijrah dari Makkah ke Al-Madinah, terus Syekh saya di Amerika mau pindah ke tempat yang agamanya luas, lebih afdal. Itu dapat pahala? Ya betul. Itu kemarin tadi kita bilang tentang Makkah dan Al-Madinah. Di kota yang semuanya Muslim. Ya. Tapi di kota yang masih kafir atau negeri yang masih kafir, mereka ganggu. Kita kasih contoh. Yang di Perancis itu tidak boleh pakai kerudung. Mereka ganggu perempuan yang kerudung. Kalau ada yang bisa hijrah dari situ karena hal tersebut, karena Allah Ta'ala atau cari dari Allah Ta'ala, dapat pahala hijrah. Tapi enggak, kalau ada pikiran lain, dunia atau ini tidak masuk. Rasulullah bersabda, la hijrah ba'dal fath, walakin jihadun wa niyat. Tadi apa? Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir itu dapat pahala untuk orang hijrah yang tinggal hal-hal yang haram atau buruk. Man hajara ma nahallahu anhu. Kemarin dia melakukan mungkin bilang minum khamar. Ini haram yang jelas. Ya. Dia tiba-tiba dalam satu hari dapat nasihat atau dengar, sudah jadi tinggal hal tersebut, tidak balik lagi. Itu namanya hijrah. Dan dalam bahasa Indonesia mereka bilang juga hijrah. Tapi hijrahnya harus jujur, niat kamu, maksud kamu, tujuanmu. Ini kenapa Syekh kita di bab yang kelima namanya as-suhbah, tapi masih bicara tentang al-hijrah. Biar kita paham. Waktu Rasulullah pergi dari Makkah ke Al-Madinah cari taman. Itu Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya sudah mau ikut orang sahabat yang sudah pergi ke Al-Madinah. Boleh saya? Rasulullah bilang sama dia, tunggu. Saya juga lagi nunggu izin aja dari Allah Ta'ala. Mau kamu temanin saya atau mau kita bareng. Rasulullah jadi Abu Bakar jadi sudah diam. Radhiyallahu ta'ala sudah diam tunggu sampai dapat izin hijrah. Itu maksudnya apa? Harus kalau kamu mau hijrah harus punya taman. Ya, biar subhanallah kamu manusia. Kalau kamu mati, qadarullah ada sesuatu hal yang buruk, ada yang bisa kabarin. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih tahu tidak boleh kamu pergi sendiri. Al-wahid syaitan. Al-wahid syaitan. Itu kalau sendiri pergi itu syaitan. Artinya apa? Bukan dia syaitan. Jadi syaitan bisa ganggu orang tersebut di fikirannya, di jalannya. Ya, ada berapa hal. Wa al-ithnani syaitanan wa thalathatu rakbun. Kalau ada 3 itu lebih aman. Tapi harus itu ada taman di hijrah. Di sini kenapa kita sambung hijrah sama sohbah? Karena kalau kamu sudah hijrah ilallah azza wa jalla di dalam ibadah, di jalan Allah Ta'ala, jalan agama, berarti kamu butuh taman biar bisa lanjut jalannya. Ini hijrah kalau satu hari bisa selesai. Saya mau ke Surabaya, wajib atau harus ada tamannya. Kalau ada ya itu lebih afdal. Terus kalau saat tidak ada ya satu hari bisa lewat. Tapi zaman dulu seperti itu harus sampai 1 bulan. Zaman dulu belum ada mobil atau ya harus punya taman. Di sini juga orang yang hijrah di jalan Allah Ta'ala itu butuh taman yang asli. Bilang asli. Kenapa bilang asli? Bukan taman palsu. 1 bulan, 2 bulan dia mundur lagi atau kabur. Jadi saya grogi mulai cari taman yang jujur sama Allah Ta'ala. Bisa bantu kamu. Harus keadaan taman tersebut keadaannya bagus sekali. Biar kalau saya lalai, saya malas, saya nggak mau baca, nggak mau ibadah, lihat orangnya Masya Allah semangat, saya keluar semangat saya. Ya, jadi harus ada teman. Walamma kana as-safar la budda min dalilin wa illa dhalla an sawa. Ini harus ada yang bantu kamu. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu pergi hijrah
bawa satu orang yang tahu jalannya, namanya dalil. Dalil itu bantu mereka kasih tahu jalan. Ya kenapa? Karena mereka lewat pasir. Kalau di pasir, ya gunung sama tanah aja, sama pasir aja. Tidak tahu kanan kemana, kiri kemana. Harus tahu jalannya bagaimana caranya. Rasulullah cari siapa? Cari satu orang namanya Abdullah bin Uraiqit. Orang yang bantu mereka namanya Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit itu masih kafir, non-Muslim, tapi masih kafir. Rasulullah minta saja dari beliau kasih tahu atau bantu dia ke jalannya atau bantu jalannya ke, maka dia bayar. Itu nanti kita belajar di buku Al-Hijrah, insyaallah, di buku Sirah besok lusa insyaallah kita baru belajar Al-Hijrah. Hasilnya harus ada satu orang. Sudah dapat temannya siapa? Abu Bakar Siddiq. Tapi yang bantu mereka kasih tahu jalan itu harus orang. Ini kita di contoh duniawi juga. Contoh duniawi. Saya mau masuk ke satu kota, enggak ada teman. Ya kasihan, saya capek. Cara ini, walau sekarang Syekh ada aplikasi hotel, ada aplikasi pesawat, ada aplikasi. Tapi saya mau tempat makan, mau ke sana, mau ke sini. Bisa, sekarang bisa. Zaman sekarang bisa. Karena ikut Pak Google sudah kasih tahu jalannya. Tapi cara yang lebih cepat, yang lebih enak itu kalau ada orang. Ada orang dari tempat tersebut bilang sama kamu. Sampai Rasulullah bersabda, hijju bi ahli Makkah. Kalau mau haji, jangan sendiri. Sendiri kamu belajar al-haji ini, a'malul haji, semuanya. Tapi mau cara yang ringkas biar bisa selesai, biar bagus, itu cari orang Makkah yang namanya dalil. Itu di dalam apa itu mungkin bilang dunia. Di jalan akhirat juga harus punya dalil. Itu yang namanya waliyan mursyida. Kadang-kadang itu di guru. Wa illa dhalla 'anis sabil, bisa sasat. Kalau tidak dapat yang bantu kamu, itu namanya dalil atau mursyid dalam bahasa Arab juga. Itu kamu bisa sasat. Mungkin kamu pikir ini jalan yang benar, tiba-tiba sudah atau mentok di tempat yang tidak bagus atau jalan yang salah atau sesat. افتتح الباب الخامس بذكر الصحبة وشروط المصحوب وآدابها. Ini tamanin bertamanin, tapi syaratnya apa? لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. Coba baca Fathiyah. لا تصحب. Fathiyah. Jangan kau temani orang yang keadaannya tidak membuatmu bersemangat dan ucapannya tidak membimbingmu ke jalan Allah. Sudah, ini nasihatnya. Setelah yang tadi kita jelasin berarti paham. Oh, berarti harus saya cari teman yang baik. Ya, la tashab man la yanhaduka halu. Apa itu la yanhaduka halu? Jadi kita bilang keadaannya. Keadaannya bagaimana? Keadaannya lalai. Saya mau semangat ibadah baca Al-Quran. Jangan temenin orang tersebut. Kenapa? Karena saya lihat dia lalai, ya. Tidak masalah ya. Sedikit kurang. Semangat saya kurang sampai tidak bisa ikut ibadah yang kemarin saya baru belajar. Itu untuk orang juga yang mungkin kita bilang baru hijrah. Mau belajar, mau ibadah, masih semangat, Masya Allah. Dapat teman, ya fulan ini kita masih muda. Ini fulan masih jalan. Allah Ta'ala Ghafur Rahim. Betul, Alhamdulillah kamu sudah lebih afdal dari keadaan kemarin lalai sekarang. Jadi itu namanya keadaan atau duduk sama orang yang keadaannya buruk, hati-hati. La tashab man la yanhaduka halu wa la yadulluka ala Allah maqalu. Qultu alladhi yanhaduka halu huwa alladhi idza ra'aitahu dzakarta. Itu yang keadaannya bisa bantu saya atau membangkitkan saya dari semangat yang kurang, atau membangkitkan semangat saya itu orang yang kalau kamu lihat wajahnya bisa ucapan atau zikir Allah Ta'ala. Artinya apa?
cahaya wajahnya, ibadahnya, bakiannya, sifatnya itu kalau kamu lihat la ilaha illallah ini orang yang baik. Itu di mana? Ini di keadaan ulama salihin yang kita sudah kenal. Berarti saya pilih orang yang seperti itu. Jangan pilih orang biasa. Saya temanin biasa aja teman saya sekolah itu biasa. Tapi belum pernah ketemu orang yang saleh. Biar kamu temenin mereka. Au kunta fi halir raghbah. Kadang-kadang ada beberapa orang yang sibuk mau dunia terus kalau kamu di keadaan seperti itu temanin sama orang yang sama, jadi kamu lihat orangnya kayak seperti lomba. Wah, dia mobilnya lebih afdal dari saya, harus saya beli mobil lebih. Ya, jadi terus naik rumahnya, dia berbaiki rumah lebih dari kemarin atau mungkin lebih afdal dari kemarin, saya juga mau. Ya terus. Tapi kalau hawa nafsu atau nafsu mau seperti itu, nafsu mau seperti itu, kamu temanin orang yang ahli zuhud, bisa rendah sedikit, bisa kurangi hal yang mungkin kamu bisa jadi lalai dari Allah Ta'ala atau ghafil. Masya Allah. Atau kunta fi halatil ishtighal bil ma'siyah, sibuk dengan maksiat. Falamma ra'aitahu nahadha haluka ila taubah. Kalau kamu lihat teman yang ahli istiqamah atau temanmu, bisa kamu pindah dari keadaan maksiat itu ke keadaan taubat. Ini yang namanya halnya. Panjang contohnya, walladzi yadulluka 'ala Allah maqala huwa alladzi yatakallam billah. Itu ucapannya dia bisa ajak kamu atau bantu kamu biar bisa ingat Allah Ta'ala. Itu siapa orangnya, sifat orang tersebut apa? Itu kata-katanya bagus, imannya billah azza wa jal, yatakallam billah, yadullu 'ala Allah, ajak orang lain, bukan kamu aja. Kamu lihat beliau lagi nasihatin atau ajak orang lain ke jalan Allah, ini bisa keluarin atau bangkitkan semangat dari dalam hatimu karena bicara orang tersebut. La ilaha illallah. Wa huwa mafhum min qaul Syekh la tasham man la yanhaduka wa maqaluhum muwafiq al-ilm. Tapi juga harus orangnya Masya Allah, kadang-kadang keadaannya bagus, halnya bagus, pakaiannya, sifatnya, tapi bicaranya masih buruk. Hati-hati, harus sifatnya dua orang, dua perkara, keadaannya dan bicaranya, maqaluhu, kata-katanya yang bagus. Oke. وبذلك يدلك على الله مقاله والصحبة في طريق التصوف أمر كبير في السير. Itu di jalan tasawuf harus kamu punya teman bantu kamu sampai mereka jadikan ini salah satu rukun untuk ini yang mau ikut jalan tasawuf. Kenapa? Takut kamu masuk, mereka takut kamu masuk ke arah lain-lain atau arah buruk, atau yang keadaan kita dengar, kadang-kadang kita dengar cerita-cerita orang tasawuf itu. Kenapa? Karena dia tidak pilih teman, tidak pilih guru, jadi bisa keluar dari jalan yang benar. Dia di pikirannya saya benar, bagus. Tapi karena tidak punya teman, bisa miring ke jalan yang tidak bagus. Wassuhbatu fi tariq tasawuf amrun kabir fi sayri ila Allah Ta'ala. Fi sayri ilallah ta'ala. Ini lihat kita, kalau kita cocokkan ini cerita-cerita atau bicara ini sama hidup Nabi Muhammad. Ini Nabi Rasulullah. Yang pertama dia duduk di Ghar Hira. Gua Hira. Itu berapa bulanan. Kadang-kadang dia naik 1 bulan. Tapi sama siapa? Sama Allah Ta'ala. Sampai dapat Jibril, terus cari teman. Awal man aslama minar rijal, dari laki-laki, Abu Bakar, dari perempuan istrinya. Ya, Masya Allah. Bagus sekali, berarti harus ada teman. Jadi di setiap cerita-cerita di buku-buku hadis, saya sama Rasulullah sama Abu Bakar. Saya ini Abu Bakar, katakan saya sama Umar dan Rasulullah, atau saya sama Rasulullah dan Abu Bakar. Ya, jadi punya teman di jalannya.
Setiap orang harus punya teman biar jalannya biar bisa lewat jalan. Di sini orang Indonesia juga orang yang biasa, anak kecil, bukan anak kecil, kadang-kadang besar. Suruh fulan, wahai fulan, mau kamu beli ini. Ini kadang-kadang sama murid kita di pondok di sini. Dia harus balik ke pondok, bawa satu orang pergi beli. Dekat, kadang-kadang dekat, tidak jauh. Ya ini sebab ini lihat kita juga di sini kelas-kelas. Kadang-kadang ada yang dekat. Bisa datang sendiri. Dia bilang, saya tidak bisa, harus punya teman. Ini bagus. Punya teman, bagus. Tapi kapan itu teman? Kalau jauh, kalau mungkin takut dari hal yang buruk, ya mungkin. Tapi kalau aman, jangan sampai kamu seperti itu. Oke. Ahli tasawuf bilang harus ada teman biar bantu kamu kalau kamu mulai miring dari jalan yang benar. Sampai ada yang mengatakan man la syaikha lahu fasyaitan syaikha. Kalau tidak punya syekh, gurunya syaitan. Karena masuk fisik-fisik di dalam kepalanya sampai dia rasa oh ini yang benar. Jadi hati-hati. Man la syaikha lahu fasyaitan, yang tidak punya guru, gurunya apa? Siapa? Asyaitan. وقال آخر الإنسان كالشجرة النابتة في الخلاء فإن لم تقطع وتقلم كانت ذكارا. وقال الشيخ ابن المرسي كل من لا شيخ له في هذا الشأن لا يفرح به. Yang tidak punya syekh atau guru di ilmu tasawuf itu jangan kamu senang sama beliau. Artinya apa? Sebelum kamu belajar sama orang tersebut atau yang dapat atau yang di depan kamu sifatnya bagus, tanya gurunya siapa. Kalau dapat jawab, tahu gurunya ahli taqwa, ahli ilmi, ya kamu ikut. Tapi kalau gurunya enggak tahu gurunya. Tidak tahu. Ini apalagi sekarang guru-guru yang sosial media atau guru-guru Instagram. Dia mulai bicara atau Masya Allah lidahnya bagus waktu ceramahnya. Kita masuk ke Instagramnya, lihat ini ada 15 juta, ada 5 juta, ada sampai 20 juta, ya bagus, ini bagus. Tapi gurunya siapa? Enggak tahu. Orangnya ini Masya Allah bahas semuanya di poster-posternya atau di Instagram itu tentang agama. Tapi gurunya dari mana? Dia belajar di mana? Gurunya siapa? Itu hati-hati. Kenapa? Kita harus lihat gurunya. Ini lihat. Kullu man la syaikha lahu fi hadha sya'n la yufrah bihi. Jadi cari orang atau teman yang punya syekh. Kalau mau belajar ya dari guru yang punya guru juga. Itu bisa kita di zaman sekarang kita harus berhati-hati. Kadang-kadang kita lihat di sosial media, Masya Allah ini fulan muncul terus di TV, di sana, di sini, Masya Allah sampai jadi masyhur yang terkenal di dunia ini, di Indonesia, di kadang-kadang di orang Arab, di semuanya bagus ini. Tapi kalau kita baca sejarahnya, dia belajar di mana, gurunya siapa, itu enggak ada. Kalau kita cari sisi CV-nya, ya belajar seperti biasa, tapi karena dia bentar pakai Instagram, masuk di iklan-iklan, jadi terkenal. Oh berarti bukan ahli agama? Enggak, bukan. Ceramahnya bagaimana itu? Cuma ceramahnya gampang. Sekarang tanya sama Pak Google bilang sama beliau saya mau ceramah tentang takwa, dia kasih ceramah yang bagus, sudah selesai. Tapi orangnya bagaimana? Itu yang kita balik. Wa min syurut syekh arba'ah. Saya cari guru, ini biar sohbah ya. Saya cari guru, mau guru atau bahasa Indonesia berguru ya kan, cari guru yang baik. Syaratnya apa? Syarat guru tersebut apa? Punya ilmun sahih. Yang pertama, ilmun sahih. Ilmunya sahih itu bagaimana? Setiap orang ilmunya benar, Syekh, betul. Tapi dia belajar dari mana tadi bilang? Dari mana sampai Nabi. Dan kita sering bilang di sini, contohnya di bacaan Al-Quran. Harus punya sanad. Bacaan kamu dari mana? Dari Syekh Faisal. Syekh Faisal dari mana? Dari Syekhnya Ali Ba'alawi. Dari mana? Syekh Ibrahim Fulan. Dari mana? Terus sampai Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita bilang ilmu sahih. Ya, apalagi yang tadi kita bilang zaman internet.
Ada namanya apa itu dekat listina itu GPT atau apa itu? Namanya apa itu Bu Fathiyah? Namanya kecerdasan, Chat GPT ya. ya Chat Chat GPT. GPT, Syekh. Atau ChatGPT. macamnya bisa bicara sama beliau, bisa chat dia balas, kamu bilang sama beliau saya mau tentang taubah, syurut taubah, dia bisa. Masya Allah, kemarin saya coba-coba, oh iya Masya Allah, baik sekali. Jadi ada beberapa orang bisa percaya sampai lihat ini guru saya, ini bahaya. Jadi harus ilmu sahih itu orangnya syaratnya belajar dari guru sampai Nabi Muhammad SAW, dari guru dan gurunya sampai Nabi Muhammad, itu yang namanya ilmu sahih. Ilmun musnadun. Musnadun dari fulan ke fulan, fulan dari fulan ke fulan sampai Nabi. Itu ilmu musnadun. Bisa bilang ilmu sahih. Ya, kita di contoh duniawi aja. Ini si fulana pergi ke dokter, tapi dokter bilang, wah saya kemarin belum sempat belajar ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan, saya belajar ilmu syariah. Tapi karena saya pintar, berani jahit, berani kasih obat untuk luka, saya jadi dokter. Bagaimana? Bisa lanjut? Enggak. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita terima. Ya betul, sahih. Ini betul. Sampai mereka kasih contoh satu orang ulama yang di siapa itu? Orang doktor itu yang paling pertama di orang Arab di Daulah Abbasiyah, namanya siapa? Al-Hasan bin Al-Haytham kalau tidak salah. Kalau tidak salah itu dokter yang pertama di orang Arab yang paling masyhur di zaman dulu. Pergi ke dokter mata. Mau operasi. Dia tanya, di dalam mata itu ada berapa khalia? Khalia itu yang walhasil isi matanya. Saya enggak tahu namanya khalia, tapi dia tanyaannya tentang apa yang di dalam matanya. Orangnya bilang enggak tahu. Kok enggak tahu? Bagaimana bisa bikin operasi? Saya tidak mungkin percaya sama orang yang seperti itu. Orang yang biasa seperti ini. Fulan belajar, kita tahu di kliniknya fulan dokter jantung. Terus yang kita lagi cari dokter tulang. Pergi ke dokter jantung? Pasti enggak. Juga di agama Islam seperti itu. Kamu mau cari ilmu syariah, cari guru syariah, tapi dia dokter gigi. Dokter gigi. Sudah pernah belajar agama? Enggak. Tapi karena akhlaknya bagus, temannya yang datang ke kliniknya jadi banyak, sudah jadi guru. Enggak. Belajar itu masalah lain. Saya dokter gigi, sama belajar Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, sudah baca Al-Quran. Ya bismillah, itu masuk di ahlinya. Jadi, wa min syurut syekh 4. Yang pertama, ilmun sahih. Ini kalau kita mau jelasnya, mungkin ringkasnya seperti ini. Artinya harus dia punya sanad atau ahli sanad. Sampai kita di sini mungkin belum kita dengar sanad di qiraah aja. Enggak, alhamdulillah ini ada buku di sini. Ada buku di sini namanya Al-Asanid Al-Jaliyah. Al-Asanid Al-Jaliyah Al-Muqarrarat Al-Kutub Al-Ilmiyah. Saya Riyadhus Shalihin, belajar Riyadhus Shalihin. Punya sanad ya, punya sanad sampai Riyadhus Shalihin. Saya hafal Al-Arba'in Nawawiyah, ya, saya punya sanad sampai Al-Arba'in Nawawiyah. Saya hafal atau belajar tajwid Al-Jazariyah. Saya punya sanad sampai Al-Imam Al-Jazari. Saya hafal atau baca Riyadhus Shalihin, punya sanad sampai Sahih Al-Bukhari, punya sanad sampai Al-Imam Al-Bukhari. Sahih Muslim itu buku khusus untuk asanid. Sampai seluruh ulama sebelum 40 tahun semuanya punya buku itu sanadnya. Saya belajar hadis dari guru fulan, saya belajar fikih dari guru fulan, saya belajar terus. Ini yang namanya ilmun musnadun sahih. Itu kita bisa aman sama orang. Tapi kalau kita tidak tahu, dia belajar, tidak punya guru, masalahnya atau salahnya itu lebih banyak. Ilmun sahih. Yang kedua, dzauqun sharih. Dzauq itu rasa. Lauk itu untuk makan. Rasanya bagaimana? Pahit, rasanya manis, rasanya ini lauk namanya. Tapi juga tentang ibadah harus ada. Tentang baca Al-Quran harus ada rasa. Wah, ini Syekh susah, belum bisa. Pasti, belum bisa sekarang ya pasti. Tapi selama kamu baca, belajar, itu yang kita kemarin kasih
ceritanya tentang orang yang bilang Al-Hasan Al-Basri bilang saya usaha 20 tahun. Seperti biasa, mau baca Al-Quran nafsunya malas ya nanti baca sedikit sudah bosan nggak mau lanjut lagi. Ini kita semuanya seperti ini. Yang di sini nggak ada yang bisa ingkari ini ada. Tapi sampai kapan dia bilang 20 tahun seperti itu. Waktu mau baca ngantuk. Waktu mau baca ini tapi saya usaha, semangat. Sampai setelah 20 tahun dapat rasa. Apa itu bilang sampai saya sudah jadinya mat sekali kalau mau baca Al-Quran senang sekali. Ya. Nikmat itu dapat bagaimana maksudnya waktu dia baca sudah kayak langsung bicara sama Allah Ta'ala. Itu karena hadis Rasulullah bersabda, barang siapa mau bicara dengan Allah Ta'ala baca Al-Quran. Waktu dia baca Al-Quran bisa ingat yang dia lagi baca tentang akhirat, dia fikir di akhirat. Sampai satu orang dia perbaiki, satu orang tabi'in bilang dia mau perbaiki lampu dulu. Namanya apa Fathiyah itu? Lampu dulu itu yang pakai minyak. Yang bantu boleh selain Fathiyah. Petromax ya? Petromax. Oke, tapi ini model yang baru. Model yang lama masih juga. Hasilnya seperti itu, pakai minyak itu ada tali. Dia mau perbaiki tali. Dia waktu berdiri perbaiki tali ingat keadaan orang Muslim atau orang di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Sampai satu malam dia lagi pegang tapi pikirannya di sana. Sampai lupa atau tidak jadi perbaiki tali itu yang tadi bilang. Itu yang namanya rasa dzauq. Bacaan ayat Ar-Rahmah juga sudah pergi. Bacaan ayat Al-Adzab juga pergi. Itu yang namanya dzauq, harus ada. Kita sekarang enggak ada. Bicara tentang tasawuf, bicara tentang akhlak, dia tidak punya akhlak. Kalau marah sudah semuanya itu kayak pura-pura bisa hilang. Ya la ilaha illallah. Ilmun sahih wa dzauqun sharih. Dzauq itu jelas, rasa jelas. Ya. Bagaimana itu rasanya? Kita bisa paham kalau ketemu sama orangnya langsung. Waktu bacaan Al-Quran bagaimana keadaannya. Waktu dia masuk ibadah bagaimana. Waktu dia sedekah, waktu dia baca, waktu dia zikir. Bagaimana? Itu yang namanya dzauq sharih. Jadi guru harus langsung, bukan seperti kita ini zaman apa Zoom, gurunya lewat Zoom. Sudah ketemu belum ketemu ya. Mungkin dari atas, masya Allah pakaiannya bagus, dari atas. Di bawah, bagaimana pakaiannya? Ya bisa menipu, bisa. Kalau tidak takut dari Allah Taala, ya bilang ya kamera naik ke atas itu kasih atas saja, tidak masalah. Itu berarti kamu malu dari manusia aja, tidak malu dari Allah Taala. Ya. Wahimmatun aliyah, semangat itu tinggi, yang paling tinggi semangatnya. Semangatnya itu sangat atas itu atau paling atas itu semangat. Wahalatun mardiyah. Halah mardiyah itu keadaannya juga kita bisa duduk sama beliau. Ada beberapa orang yang mereka bilang saleh tapi waktu kamu datang dia tidak salah. Mereka bilang saleh ini punya ilmu masya Allah bagus. Terus dzauq kamu baca di buku-buku wah bicaranya ini kayak dzauqnya lebih bagus. Terus semangatnya tapi waktu kamu datang dia tidak bagus. Nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi syaratnya empat. Ilmun sahih, dzauqun sharih, همة عالية حالة مرضية. فالعلم الصحيح هو ما يتقن به فرضه ولا بد أن يكون عالما بالمقامات والمنازل الذي يقطعها المريد. علم صحيح itu yang tadi bilang ilmu wajib. Itu yang paling sedikit kepada orang yang guru itu ilmu wajib, faham ilmu wajib. Oke, itu pertama. Terus juga harus tadi kita bilang mengetahui ilmu maqamat, derajat ibadah. Fulan bagaimana waktu mulai itu
mukabada, usaha aja sedikit-sedikit jadi semangat ya. Itu harus dia paham kapan. Contohnya biar kita paham lebih jelas, yang sudah hafal Al-Quran atau pernah hafal Al-Quran bagaimana? Mungkin di separuh atau setengah pertama itu waktu dia mulai lihatnya berat, tapi setelah 15 mulai semangat. Ya, harus kasih tahu sama murid seperti itu biar dia tidak waktu dia baru mulai hafal. Ya Allah, lihat ini masih 600, saya baru hafal satu halaman. Kapan itu bisa selesai? Kamu kasih tahu sama murid keadaan seperti ini biar dia hati-hati. Biar dia melewati hal yang susah seperti itu. Tapi kalau tidak kasih ya mungkin 2 hari, 3 hari dia lihat susah. Setelah dia selesai satu juz, kita suruh murajaah atau kadang-kadang tidak kasih izin lanjut. Harus kamu menguatin yang tadi atau mutqin. Setelah dia mungkin dia bilang, wah ini susah saya enggak mau. Kasih tahu sama murid biar la ilaha illallah. Juga al-manazil tadi, al-maqamat wal-manazil yang kita tidak tadi bilang di dalam salat. Keadaannya bagaimana, orangnya bagaimana kalau masuk salat. Sampai Rasulullah bilang dari salatnya itu dapat separuh, seperempat, seperdelapan. Sampai Rasulullah bersabda sebersepuluh dari salatnya. Kamu masuk berapa menit? Masuk 7 menit atau 5 menit. Tapi yang kamu hadir di dalam itu 1 menit aja. Yang sisa lagi sibuk tentang anak, tentang istri sampai lupa itu semua. Itu bisa masuk atau bisa bilang maqam. Ada orang yang dari awal sampai akhir. Salatnya langsung waktu dia masuk takbiratul ihram. Itu yang kita bilang cerita-cerita mereka yang kalau dia dapat operasi atau luka zaman dulu enggak ada obat seperti sekarang mereka dalam salat. Itu makam yang mana yang paling tinggi. Ya, saya tadi bilang kita kalau kena nyamuk aja tidak bisa selesai salat. Kalau panas itu kena panas sedikit tidak bisa selesai salat. Berarti makam kita masih di paling rendah. Bisa bagaimana caranya bisa itu yang kita harus belajar seperti ilmu. Kapan kamu bisa jadi alim ya setelah saya belajar buku pertama, yang kedua, yang ketiga. Makam itu sama. Ada berapa orang yang bisa cepat. Di dalam 1 tahun sudah melewati makam-makam tersebut. Yang pertama, yang kedua, yang kita bilang 1/8, 1/10, sudah naik di dalam salatnya. Sudah 1/8, sudah naik lagi 1/4. Masya Allah bagus. Ya sampai setengah, sampai 2/3, sampai full. Dari awal sampai akhir full. Mereka kasih cerita satu orang bilang, kalau saya masuk takbiratul ihram, atau orangnya mereka datang ke satu guru, wahai fulan ini hambamu atau budakmu itu kalau dia takbiratul ihram ganggu kita. Kenapa ganggu kamu? Dia bilang waktu takbiratul ihram Allahu Akbar 1 kali 3 kali kita masuk, sudah masuk salat dia Allahu Akbar. Ini kenapa ganggu kita? Orangnya mau tanya, kata bayan, harus tabayun. Datang ke muridnya atau manggil muridnya, sini fulan, mereka bilang kamu di dalam salat diulang takbiratul ihram itu 3 kali. Kenapa? Ada apa? Kamu ganggu orang muslim. Tidak boleh dalam syariah. Juga ini dalam syariah, saya di masjid Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Sampai yang di sebelah saya tidak bisa dengar, tidak bisa fokus sama bacaannya, itu tidak boleh. Apalagi ini Allahu Akbar yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Bilang sama beliau, guruku itu saya bukan maksud saya ganggu mereka. Tapi saya kalau takbir pertama, yang kedua, yang ketiga tidak bisa lihat Al-Ka'bah. Saya bisa lihat Al-Ka'bah di takbir yang ketiga. Artinya apa? Seperti kemarin kita bilang radio zaman dulu. Cari takbir pertama. Oh iya, dapat. Takbir yang kedua Allahu Akbar ya, sudah dekat lagi. Yang ketiga sudah suaranya jadi jelas atau gambarnya jadi jelas. Kita juga di TV. Di TV. Kenapa kita iman? Kenapa kita percaya? Alat ini bisa bawa gambar dari tempatnya di Jakarta atau di Arab Saudi atau ke sini. Pakai apa? Itu iman kita mirip.
Ada seperti itu. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dia bilang belum dapat, belum lihat. Allahu Akbar itu baru sinyalnya mulai muncul. Allahu Akbar sampai lihat Al-Ka'bah di depannya. Bagaimana itu karunia dari Allah Ta'ala, karamah dari Allah Ta'ala, pasti hasil ibadah, ijtihad yang luar biasa. Tidak mungkin dalam satu hari Allahu Akbar 3 kali dapat Al-Ka'bah. Tidak mungkin. Jadi bilang saya usaha dengan bacaan Al-Quran itu 20 tahun. Setelah 20 tahun baru dapat rasa. Sampai ini bilang saya 40 tahun, 20 itu yang saya lagi usaha capek, 40 sudah nikmat. Setiap kali saya baca masuk. Ini salat orang juga. Kita mau Rasulullah, mau contohnya Rasulullah, mau contohnya dari sahabat tabi'in banyak contoh. Rasulullah kalau masuk salat sudah enggak ada yang Sayyidatina Aisyah bilang Rasulullah kalau masuk rumah kita diam. Berhormat. Ini Rasulullah. Tapi kalau dia masuk salat kita balik lagi seperti biasa. Kenapa? Karena sudah kayak masuk ke seperti kita bilang masuk kamar yang tidak dengar mereka. Ini bisa, tetap bisa. Oke, ini namanya maqamat. Kapan itu? Seharus setelah seperti kita mau naik ke atas. Mau naik ke atas tidak mungkin langsung loncat ke atas. Harus satu tengah. Kalau kamu ya mungkin kaki kamu lebar sedikit bisa melewati 2, 3, ya betul. Tapi langsung dari bawah ke atas tidak. Itu yang namanya maqamat. Atau juga bisa bilang darajat. Tangga ya. Darajat 1, 2, 3. Ada orangnya bisa seperti sekarang kalau buru-buru bisa lewat 1, 2, 3 ya langsung. Ada beberapa orang di ibadahnya sama. Ya 1 hari 2 hari dalam makam tersebut. Makam yang berikutnya dapat cepat. Kenapa? Karena ikhlasnya, karena ibadahnya, karena usahanya, karena niatnya juga. Allah Ta'ala kasih bantuan. Sampai ada beberapa orang yang tidak perlu 20 tahun. Baca Al-Quran seperti tadi kita bilang. Ya mungkin 10 tahun, 5 tahun sudah dapat rasa seperti Al-Hasan Al-Basri. La ilaha illallah. وبغرور الناس وكيده قد سلك ذلك على يد شيخ كامل وذوق ذلك ذوقا لا تقليدا. Itu rasa harus langsung, bukan taklid. Ada beberapa orang dia lihat gurunya waktu doa, ya Allah, ya, jadi dia angkat tangannya di depan muridnya seperti ini. Ya mereka bisa lihat ini pura-pura, ini bukan benar. Harus benar jujur. Kamu angkat tangan dari dalam hatimu, khusyuk, khudu, ya betul itu harus benar. Kadang-kadang kita dengar beberapa orang yang nangis waktu ceramah atau ini. Tapi setelah ceramah itu baru selesai. Dia duduk ketawa sama teman. Ya, lihat mereka bagaimana nangis ya kan. Ini berarti kamu nipu mereka. Salah. Namanya bahasa Indonesia apa itu? Abud. Curang. Abud bercanda sama ini bilang. Curang. Betul. Bisa masuk. Salah ini. Harus benar. Tahu rasa yang benar. Terus wahul murad bidzauq as-sarih wal himma al-'aliyah al-muta'alliqah billah. Itu semangatnya semuanya tentang Allah Ta'ala, bukan tentang dunia. Kita bisa semangat apa? Saya mau tahun ini selesai rumah. Terus semangat itu fokus untuk ya bisa. Tapi fulan itu saya mau lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Itu jauh sekali. Halnya keadaannya luar biasa. Itu yang kita bilang. والحالة المرضية وهي الاستقامة بقدر الاستطاعة. Itu yang tadi bilang al-halah al-mardiyah. Ahli istiqamah. Halat orang tersebut itu bagaimana? Istita'ah ibadahnya bagaimana itu sesuai yang dia bisa. Bukan yang kita bilang apa namanya ini baksa sama diri yang dia bisa. بقدر المستطاع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأحوال السنيات والمقامات العالية وأن يرفع لنا ولكم الدرجات ويغفر لنا ولكم الذنوب والسيئات إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.